Indonesia menurut saya negara yang besar dan kuat. Yang saya rasakan sebagai orang Indonesia, persatuan di dalam perbedaan. Sahabat Kompas.com, ketemu lagi bersama saya Tatang Birutno, spesial Gaspol People. Pada siang hari ini kita sudah bertemu dengan Gusti Lantika Marel Suryokusumo. Tepuk tangan dulu dong. Ngapa atribusinya ya Mas ya? Bingung juga kan atribusi ya? Iya, bingung aja. Bingung aja ya. Ya, tapi Mas Marel ini sahabat Kompas.com, bagi yang nggak tahu mungkin sering, atau yang teman-teman di Jogja pasti udah tahu lah, sering viral nih cucu cucu raja cucu Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah ini pertanyaannya adalah langsung aja Mas Marel. Ini Mas Marel ini pertanyaanku gini, suka rally, basicnya rally, masih muda. Berapa Mas sekarang umur Mas? Sekarang 31. Tapi akhirnya concernnya di lingkungan. Ya. Padahal kan mungkin nggak banyak anak-anak muda yang mau main di lingkungan gitu. Kenapa akhirnya memilih kayaknya Mas? Gitu? Tapi kan kayaknya belum pop banget Mas, ya toh? Masih terbatas lah. Kalau dari 3 itu, pertama kenapa kayak rally tadi? Basicnya saya suka olahraga Mas. Oke. Saya mungkin lebih rajin olahraga daripada belajar dulu. Jadi saya lebih suka olahraga. Saya suka olahraga, suka kompetisi gitu. Nah itu saya lebih ke situ basicnya. Dan mungkin pada saat itu saya belajar organisasi dari situ, manajerial organisasi dari situ, karena running sebuah tim waktu itu di Indonesia satu sama di luar Indonesia satu. Balap ya Mas, rally. Waktu itu ya. Jadi saya belajar banyak di situ. Nah sekarang kenapa akhirnya nyemplung ke lingkungan? Sebenarnya karena pada saat hands on-nya langsung itu 2019-2020. Ngerso Dalem atau Pak Sultan itu memerintahkan untuk penataan kawasan Merapi. Oke. Gitu pada tahun 2019. Sebenarnya sudah dilakukan sama beliau di 2015-nya. Waktu itu kita ada permasalahan lingkungan, ada permasalahan kerusakan lingkungan akibat beberapa oknum pertambangan ilegal. Gitu. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan ada kerusakan lingkungan. Nah itu Ngarso Dalem berusaha untuk men-tackle itu gitu. 2015 sebenarnya Ngarso Dalem itu udah punya concern itu. Ya, 2015 Ngarso Dalem itu sudah bergerak. Yang pertama tuh itu Mas kalau sekarang teman-teman taunya tebing breksi. Ya, sering buat konser. Ya, sering buat konser, Jogja, tempat wisata. Mungkin sekarang jadi salah satu tempat wisata andalan di Jogja. Ya. Nah itu awalnya kan itu pertambangan kapur. Ya, nah pertambangan kapur itu terus sama oleh Ngarso Dalem di stop, lalu dirubah jadi tempat wisata. Nah itu terus berlanjut di 2019-2020. Ngarso Dalem memerintahkan itu, dan juga Gusti Mangku juga concern karena di Merapi itu kan tempat Keraton Yogyakarta melakukan labuhan. Ya. Jadi Keraton Yogyakarta itu kalau labuhan di Gunung Merapi, di Gunung Lawu, dan di Pantai Selatan. Ya. Nah itu kita tidak ingin tempat kita melakukan prosesi tradisi adat lah, tradisi upacara adat itu lingkungannya jadi rusak. Gitu. Nah itu yang akhirnya beliau memberi dawuh untuk itu. Gusti Mangku juga akhirnya pun juga bergerak ke sana. Ya kita bersama-sama untuk membenahi itu. Nah, sekarang kalau diomongin lingkungan sebenarnya juga jadi lebih luas karena kemudian Gusti Mangku membentuk satu badan baru yang memang di dalam keraton, yang memang memiliki tupoksi urusannya mengenai lingkungan dan sosial, environment and social. Jadi akhirnya dibentuklah badan itu bernama Badan Pangreksoloko. Nah, kepalanya Mas Marel. Terus saya diberi tugas untuk menjadi kepalanya. Gitu. Nah Mas, tapi spesifik tadi kan berarti awal mula Mas Marel masuk itu kan 2019 ketika diminta tolong, didawuhi lah sama Ngarso Dalem untuk
membenahi Merapi. Didawuhi ya. Ya, didawuhi yang benar, minta tolong. Nggak berani saya. Ya. Saya juga pinter. Tapi Merapi dulu yang dibenerin. Konteksnya tuh kayak apa sih Mas? Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu tuh, Merapi itu kan memang masih sangat aktif ya. Iya, iya. Masih sangat aktif gitu. Sering banget beritanya tiba-tiba muncul apa namanya, letusan kecil-kecil gitu. Ya, ya. Nah, tapi sekitarnya itu memang separah apa penambangan di situ, dan memang volume pasirnya itu memang luar biasa gedenya atau gimana Mas, sehingga tambang ilegal itu bisa muncul gitu? Jadi memang sepemahaman saya, ketika Merapi meletus itu kan otomatis ada bendungan-bendungan yang terisi oleh lahar. Nah, itu perlu dinormalisasi supaya ketika ada letusan berikutnya itu bisa tertampung lagi. Nah, maka secara aturannya dibentuklah wilayah pertambangan. Tapi sebenarnya konteksnya sendiri itu normalisasi, bukan pertambangan. Oh, normalisasi supaya Ketika ada letusan lagi itu bisa menahan lagi. Ya, karena kalau ini di Merapi itu kan ada sabodam. Sabodam itu untuk menahan lahar-lahar Merapi yang ke bawah. Nah, ini kan ketika sudah full dia harus dikurangi. Lalu supaya bisa ini lagi kan. Sebenarnya konteksnya itu. Konteksnya itu. Supaya kalau ini full, ketika ada letusan lagi ini tidak overflow. Gitu. Tapi justru akhirnya. Nah, kemarin setelah kita lihat ke lapangan, kita lihat ya memang mungkin yang diambil atau yang ditambang sudah melebihi. Gitu. Sudah lebih dari yang kemarin itu gitu. Nah, itu yang kemarin akhirnya, dan yang menjadi problem juga karena di sekitar lingkungan menjadi masalah, menjadi problem. Karena Merapi itu kan daerah resapan air, water catchment area untuk Jogja. Jadi air dari Merapi itu flow-nya itu sampai ke bawah, ke Sleman, ke kota, ke Kulon Progo lewat sungai gitu. Bahkan pasir di sana itu memiliki pengaruh yang besar terhadap gumuk pasir di selatan. Gitu. Oh, sampai selatan itu betul. Merapi. Kemarin Gus Imangku membuat sebuah penelitian yang ternyata memang dari atas itu punya pengaruh terhadap gumuk pasir. Nah, itu yang menjadi concern kita juga, karena kalau air, jadi memang kendalanya ketika ditambang kan menjadi ceruk. Nah, air itu tidak ke bawah, tapi dia stop di situ, stop di atas, karena di atas sudah ada ceruknya. Nah, padahal harusnya kan dia daset sampai ke bawah kan? Sampai ke bawah. Tahan. Jadi memang problemnya seperti itu mengenai air. Jadi kualitas air menurun, lalu di Huntap, beberapa Huntap itu area perumahan untuk korban-korban Merapi yang dulu terdampak 2010. Direlokasi itu ya? Yang direlokasi. Kualitas airnya menurun, kadang airnya ada pasirnya. Jadi itu menjadi kendala untuk warga juga. Itu jadi menjadi problem. Nah, itu yang akhirnya secara sosial memiliki dampak itu. Gitu. Nah, bahkan Kaliurang, mungkin teman-teman mungkin yang di Jogja mungkin pernah ke Kaliurang. Kalau kemarau atau mungkin mendekati kemarau itu kita harus dropping air. Wah, di Kaliurang tuh sampai Kaliurang itu dropping air. Iya. Dan wilayah lereng barat Merapi itu kayak Wonokerto, Girikerto, itu kadang juga harus dropping air. Padahal mereka di wilayah atas. Kan ini jadi sebuah ironis ya. Kayak ironi aja, di daerah pegunungan yang kita pikirnya banyak air, ternyata butuh dropping air. Nah, ini menjadi salah satu problem juga yang ada di sana. Nah, maka dari itu mungkin Saudara melihat itu dan akhirnya kami diterjunkan untuk menyelesaikan itu. Nah, prosesnya se-challengingnya kayak apa Mas? Karena kan nggak mudah tuh Mas. Apalagi ketika misalnya kita bicara tambang ilegal itu kan biasanya orang-orang sekitar, uangnya gampang, cepet gitu kan. Nah, prosesnya Mas Marel akhirnya membenahi itu, cara persuasinya ke warga untuk bisa membuat mereka akhirnya menghentikan itu tuh cara pendekatannya gimana? Jadi kalau di Merapi itu memang sudah ada penambang Merapi dari dulu. Dari dulu memang sudah ada. Dari sejak mungkin sebelum saya lahir ya udah ada ya. Karena Merapi kan meletusnya udah dari dulu. Nah, tapi kalau zaman dulu itu manual. Warga sekitar dan yang menambang itu manual. Oh, nggak pakai alat-alat berat? Tidak pakai alat berat, jadi manual. Jadi memang ekonominya itu untuk warga sekitar, pure gitu. Nah, saat ini
pada saat kemarin kita cek ke lapangan dan kita banyak bergerak itu, yang lokal ada, tapi sepertinya majority banyak juga dari luar Jogja. Oh. Gitu. Jadi banyak yang masuk dari luar Jogja, bahkan truk-truk itu juga banyak yang platnya plat luar Jogja. Nah, ini kan ya selain merugikan untuk Jogja juga gitu. Yang menjadi problem karena diangkut keluar kota pakai truk yang mungkin lebih sering over muatan ya. Jalannya rusak. Nah, yang repot ini kan Merapi itu kan masih aktif sehingga butuh jalur evakuasi dan lain-lain. Nah, ini jalannya jadi rusak. Banyak jalan yang lewat sekolah, jalan-jalan yang banyak anak-anak SD, SMP lalu lalang di situ. Nah, ini yang menjadi concern, menjadi kekhawatiran kita bersama. Maka waktu itu kita khawatirnya ketika nanti kalau Merapi meletus tapi jalannya rusak bagaimana? Nanti yang disalahin pemerintah karena jalannya rusak. Sedangkan kita coba menertibkan pun juga kesusahannya akhirnya mereka kucing-kucingan lah, sembunyi-sembunyi gitu. Nah, pendekatannya waktu itu sih kita belajar, oh ternyata kita tidak bisa langsung menstop. Karena apapun ceritanya itu juga sumber pemasukan seseorang. Itu. Jadi ya intinya kan untuk makan juga gitu. Ya walaupun kalau udah tambang sih nggak cuma makan doang, yang lain juga gitu. Ya kan duitnya banyak banget ya. Ini biar nggak serius-serius. Iya. Duitnya banyak tuh Mas. Jadi duit cepat dan lain-lain. Nah, salah satu program Ngerso Dalem waktu itu merubah jadi tempat wisata seperti yang di Breksi. Nah, jadi waktu itu Kaliurang menjadi pilot project-nya. Ada program yang namanya Kaliurang Explore. Waktu itu bantuan gubernur langsung, lalu kita bareng-bareng terjun ke lapangan untuk membentuk dan membina lah. Jadi konsepnya itu menyatukan komunitas-komunitas wisata di sekitar Kaliurang untuk menjadi satu rangkaian. Jadi satu rangkaian. Jadi satu rangkaian, lalu kayak kan di atas tuh banyak, di Kaliurang tuh kan banyak ini jeep. Kalau teman-teman ke Merapi kan pasti jeep adventure dan lain-lain. Nah, itu koneksi wisata-wisata itu. Jadi akhirnya semakin banyak opsi-opsi tempat-tempat wisata yang bisa didatangi oleh jeep. Nah, akhirnya semakin banyak juga peluang untuk orang beralih profesi yang tadinya dari sektor pertambangan pasir bergeserlah ke wisata. Apakah mereka jadi sopir jeepnya, jadi bengkel jeepnya, atau jadi pengepul jeepnya, atau buka tempat wisata yang dilalui jeep. Gitu. Jadi akhirnya kesempatan lain itu terbuka. Gitu. Tapi kan itu nggak mudah tuh Mas, waktunya untuk mendevelop mereka kan butuh waktu. Ya butuh waktu, butuh pendekatan. Terus misalnya kalau dari awalnya yang udah misalnya nambang, cepet jualnya gitu ibaratnya, terus ketika kemudian harus bikin ini kan satu ekosistem yang kita suwi gitu loh Mas. Nah itu pas proses itu piye meyakinkan warganya untuk yuk gitu loh. Waktu itu sempat kita ya memang ya awalnya mungkin kalau kita ngomongin Mas ini kita bisa begini mungkin agak susah ya membayangkannya. Cuman enaknya kita karena Ngerso Dalem sudah pernah melakukan di 2015. Jadi beberapa formulanya atau apa Mas? Pentolan-pentolannya kita ajak untuk lihat Breksi seperti apa, potensinya Breksi seperti apa dan lain-lain lah. Nah akhirnya dari situ mereka pun tergerak gitu. Dan waktu itu kita juga banyak dorong. Berarti kayak diajak studi banding gitu Mas. Merapi diajak ke Breksi gitu. Diajak ke Breksi gitu. Beberapa kali kok kayak misalnya pas udah berjalan manajerialnya seperti apa sih? Diskusi dan Jogja kan banyak sekali komunitas wisata. Itu kita dorong mereka untuk belajar ke situ. Tapi ya memang persuasinya ya memang nggak mudah ya. Maksudnya banyak juga yang resisten. Tipikalnya orang kita itu kan kalau kadang kita kasih sebuah visi itu kan belum tentu lihat. Kecuali sudah ada buktinya jadi barang, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dicium baunya itu baru kadang percaya. Gitu. Bahasa Jawanya baru ngandel lah. Iya, gitu. baru ngandel. Tapi baru percaya, baru akhirnya terus dijalankan. Nah, untungnya ada masyarakat juga, kelompok masyarakat yang memang sevisi dengan Ngerso Dalem, mau juga berjuang bersama dari Kaliurang itu. Akhirnya terbentuk. Nah, sudah sebenarnya kita cukup sampai situ. Tapi snowball efeknya yang banyak. Akhirnya banyak orang. Jadi kayak contoh banyak orang akhirnya buka kedai,
buka tempat wisata. Terus contoh lagi UMKM-nya bergerak, akhirnya dia bikin produk-produk makanan kering untuk ditaruh di stall-stall. Akhirnya setelah COVID, itu kan pada saat COVID. Akhirnya waktu itu Kaliurang menjadi salah satu tempat yang paling prepare ketika COVID sudah selesai. Udah siap ketika ada orang lagi wisatawan ya? Iya. Tapi memang apa ya, untuk mendorong mereka ke situ ya butuh pendekatan, butuh ya ke sana terus, ngobrol terus, dan kalau di Jogja kan harus ngerembuk bareng terus, harus ngobrol, guyup gitu ya. Nah, jadi ya kadang ngangkring atau ngopi lah di warung, nah kayak gitu-gitu sebenarnya. Karena pada dasarnya mereka mau. Cuman kan mungkin mereka tidak pernah punya pikiran ini bisa nggak ya berhasil gitu. Ki tenan rasih gitu. Bener nggak sih ini bisa berhasil apa? Mereka enggak? Ragu juga ya. Mereka ragu juga gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua pendekatannya tadi secara personal, secara budaya. Kita dorong untuk ya mereka bisa mengangkat budaya lokal. Kalau di wilayah atas tuh kan kayak banyak jadah tempe dan juga ternyata banyak juga sanggar seni, kelompok-kelompok tari. Betul, masih banyak. Lalu juga banyak kelompok karawitan, gamelanan. Nah, itu kita dorong supaya tetap hidup gitu. Jadi keraton kan ada satu pesanggerahan atau tempat peristirahatan di keraton yang dibangun di daerah Kaliurang yang gamelannya boleh dipakai oleh warga. Gitu. Jadi kayak warga mau minjem atau apa itu monggo gitu. Betul, kan kebetulan kan kalau di keraton kan yang bagian budaya dan gamelan itu kan KPH Notonegoro. Nah, beliau juga udah ini bagus ini untuk digarap, dan beliau dapat izin dari Ngoso Dalem untuk memakai itu. Nah, akhirnya kan masyarakat juga jadi terwadahi. Jadi pendekatan budaya ini juga ada, karena ya Jogja memang salah satu kekuatannya ya memang budaya, tradisi dan budaya gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kelompok pemuda. Jadi kita maunya dorong waktu itu teman-teman pemuda, anak-anak muda, ya mungkin umur-umur 20-an. Gen Z, Kaliurang ya Mas? Karena banyak sekali pada saat itu kan pas COVID, banyak sekali dari mereka yang mengalami nasib kurang enak. Jadi orang tuanya di PHK, akhirnya dia harus balik ke kampungnya, nggak ada pemasukan. Nah, ini banyak sekali waktu itu di Jogja, anak-anak muda itu nganggur. Sekolah pun online kan waktu itu. Jadi nggak bisa kita tidak bisa kontrol gitu. Makanya dulu juga banyak kasus kejahatan jalanan di Jogja. Nah, daripada mereka nggak jelas, ya daripada cuma mereka nongkrong sampai subuh dan nanti malah negatif. Nah, akhirnya kita tarik mereka untuk menjadi pengurus, untuk jadi pengelola, gitu. Dan itu pure. Jadi tanahnya tanah keraton yang kita pakai waktu itu, dan itu tidak dipungut biaya, benar-benar untuk mereka jalankan dulu. Yang penting waktu itu jalan dulu, gitu. Jalan dulu, tapi mereka harus yang ngelola sendiri, dan tidak boleh ada investment dari luar. Berarti mereka berdaya sendiri, tapi dikasih lahan sama keraton. Jadi waktu itu lahan dan juga kita bantu, misalnya kayak pembangunannya. Tapi kembalinya ke kita bukan dengan bunga dan lain-lain, enggak. Dan waktu itu ada Banggup juga, bantuan gubernur juga, ada anggaran 2 tahap yang dipakai untuk membangun itu. Jadi itu bentuk bantuannya itu bentuknya kayak apa itu Mas? Maksudnya apakah terus bangun kayak sawung-sawung atau apa? Atau apa itu Mas? Jadi yang lahan itu kan, jadi dia hamparan kayak di bukit, terus hamparan hijauan. Nah, itu terus dirapin aja. Jadi waktu itu syaratnya tidak boleh mengubah bentang alam. Harus berbasis lingkungan. Tidak boleh membangun lebih dari 40% bangunan permanen. Jadi bangunannya pun juga yang sistem knockdown. Nah, itu yang seperti itulah. Jadi kalau ke sana mungkin teman-teman tahu kayak Kaliurang Explore itu ada Nawang Jagat, ada Tankaman, Natural Park. Itu itu hasilnya itu pemberdayaan masyarakatnya itu di situ ya. Dan itu harus masyarakat lokal yang di situ, yang bergerak, yang dapat manfaat, dapat penghasilan, itu harus masyarakat lokal. Karena kalau nanti pakai investment takutnya kan keluar. Kita takutnya keluar. Mereka malah nggak dapat. Mereka jadi tidak
tidak jadi berdayaan masyarakat. Nggak menikmati. Jadi nggak menikmati. Nah ini kan nanti kalau tidak seperti itu malah jadi problem lagi. Iya, nambang meneh nanti. Ya. Nah akhirnya bergeser lah. Bergeser. Mindsetnya, oh ternyata itu kan sebenarnya pilot project. Tapi sebenarnya yang kita aim itu sebenarnya trigger aja. Itu kan sebenarnya satu project yang bisa men-trigger orang banyak. Oke. Akhirnya warga sekitar melihat, oh ternyata bisa ya. Oh ternyata berjalan ya. Ada cuannya buat mereka juga. Ya, dan ternyata bisa jalan sampai sekarang. Berapa berarti dah? 2020, 21, ya, 5 tahun. Ya, 45 tahun. 45 tahun. Dan bisa berjalan sustain. Nah Mas, kalau Mas Marel menghitung-hitung sendiri, ini kan kemarin itu kan yang lagi rame dan jadi concern isu di nasional kan soal tiba-tiba Raja Ampat itulah misalnya. Ya. Dan ternyata ada beberapa pihak yang mencoba menghitung sebenarnya kalau misalnya nggak sebenarnya kalau dibandingin pendapatan dari nikel sama pendapatan dari wisatanya, ternyata wisatanya ini gede loh bagus, gitu. Ya. Walaupun mungkin nggak secepat tambangnya gitu. Nah, apakah Mas Marel juga melihat ketika konteks itu juga sama dengan yang terjadi di Jogja? Karena kan misalnya di Jogja kan galian C kan, pasir. Dan ternyata ketika pariwisatanya, ternyata pemasukannya itu lebih besar gitu daripada tambang gitu. Iya. Sama juga kayak di Jawa Barat kan juga ada kemarin kasus yang Cirebon ya? Iya, KDM nutup itu kan. Sebenarnya gimana ya? Seperti saat ini saya nggak tahu di hari ini kan juga Jogja lagi membahas raperda pertambangan juga. Nah sebenarnya kemarin pun pada saat kita bergerak ke penertiban itu pun kita tuh pengennya sebenarnya yang problem itu kan bukan lain hal ya, tapi yang problem itu kan kerusakan lingkungannya, dampak kerusakan lingkungan gitu. Jadi setelah saya belajar mengenai regulasi pertambangan dan lain-lain, sebenarnya regulasi itu sangat rigid. Sebenarnya saya lihat tuh regulasinya tuh ternyata rigid juga gitu dan tidak mudah juga gitu untuk masuk ke sektor pertambangan itu tidak mudah juga. Jadi sebenarnya secara aturan, secara ini tuh at least saya hanya bisa bicara di Jogja ya, karena saya pengalaman saya di Jogja. Jadi sebenarnya sudah rigid dan sudah ini gitu. Hanya saja memang banyak oknum juga yang memang quote-unquote nakal lah gitu, bablas aja gitu. Jadi kita bukan anti dengan pertambangannya, tapi kita anti dengan kerusakan lingkungannya. Nah, Jogja itu kan wilayahnya kecil dan kita terkenal dari tradisi budaya. Jadi tradisi budaya itu yang menghadirkan tourism, gitu. Jadi dari lingkungan yang kecil ini kita kan pengennya juga ya lestari, bisa sustainable dan hari ini kita kan banyak ngomong soal sustainability dan lain-lain. Dan menurut saya itu apalagi akhirnya langkah yang sangat bagus juga yang diambil oleh pemerintah ya ketika akhirnya yang Raja Ampat pun diambil sebuah tindakan tegas juga gitu. Ini yang menurut saya juga kita perlu mencari balance-nya, keseimbangannya gitu. Pembangunan dan pengembangan development kita tetap butuh. Gitu. Tapi tidak bisa kita melupakan elemen lingkungan dan alam itu tidak bisa juga gitu. Karena kalau itu rusak, malah uangnya pemerintah tuh sebenarnya tomboknya lebih banyak. Nah iya gitu. Itu yang menurut saya juga terjadi. Yang akhirnya kan sebenarnya kalau ditambang itu kan ada yang namanya reklamasi, dana reklamasi. Yang terjadi di Jogja itu kebanyakan malah dana reklamasinya pun tidak cukup untuk mereklamasi bekas tambang itu. Semahal itu ya sebenarnya. Jadi akhirnya sebenarnya kan kerusakannya pun kan berarti lebih besar dibandingkan dana yang dijadikan untuk jaminan reklamasi ini. Nah ini yang kasus-kasus, saya nggak tahu kalau kasus yang lain ya. Tapi kalau yang di Jogja yang gitu di Jogja kemarin saya lihat begitu. Nah ini kan yang terus, berarti kan mereka bisa aja cuman ya ini yang penting duit deposit aja lah. Iya. Jadi mindsetnya kan jadi geser. Jadi geser gitu. Nah ini yang menurut saya harap sih besok di Jogja juga dan mungkin daerah-daerah lain juga ya pengembangan itu butuh, pembangunan butuh, tapi lingkungan ini juga butuh juga gitu. Karena kalau kita bicara lingkungan kan sekarang nggak banyak Mas yang mau lihat lingkungan. Dan dampak lingkungan itu kan mungkin kejadiannya sekarang, tapi mungkin dampak lingkungannya 10 tahun lagi, 5 sampai 10 tahun lagi. Dan habis itu, misalnya kalau yang kasus di Jakarta itu kan seringnya kita ternyata nggak sadar, Bogor itu ternyata udah parah banget, banjir,
dandaninnya susah banget loh, Mas. Susah banget. Iya kan, nggak bisa sekedar. Jadi itu dananya dana besar loh gede, untuk gede. membenahi itu. Iya. Akhirnya resource kita pun juga akhirnya bergeser untuk betulin. Nah ini kan akhirnya nggak bisa bangun ya, akhirnya sama aja. Jadi akhirnya kan, dan kita kan terbatas juga Ya. Anggaran terbatas, Ya. Mungkin juga dana-dana yang tersedia juga terbatas, apalagi ekonomi dunia juga Lagi baru kayak begini gini, ya. gitu. Jadi ya kita harus pinter-pinter juga gitu. Kita mau build for a long term atau short term. Ya. Cuman kalau short term pasti ada konsekuensi long termnya yang kita harus terima juga. Bencana tak henti-henti kan, nanti warga juga aduh piye pemerintahan gitu juga. Iya. Kadang-kadang aduh. Nah Mas, balik lagi soal tambang tadi. Warga akhirnya bisa, pendekatannya Mas Marel ke warga akhirnya bisa. Tapi banyak kasus-kasus yang terjadi di, misalnya katakanlah di luar Jogja ya Mas, misalnya kalau kita bicara tambang kaitannya uang banyak, ini kan biasanya ada orang-orang di belakangnya, aktor-aktor, backing dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian warga udah mau, Mas Marel tuh sempat juga menghadapi kesulitan nggak? Bahwa, ternyata belakangnya ngeri-ngeri gitu yang dihadapi. Aduh, ternyata ngeri juga nih gitu. Ini ngeri juga pertanyaannya. Ya, kalau saya bilang sih oknum ya. Oknum aja sih. Dan sampai sekarang ya banyak lah yang mengaku bahwa, saya dari sini, dari itu, ini segala macam gitu. Ya banyak lah yang mengaku. Gitu. Saya nggak ngerti itu beneran apa enggak juga ya. Bahkan ada yang mengaku dari oknum ini, oknum itu, atau aparat atau apa gitu. Ya saya cuma ngomong aja, wah nggak mungkin lah. Kalau saya cuma bilang kalaupun itu ada yang backup ataupun bahkan sampai aparat Indonesia pasti mendukung masyarakatnya. Masyarakatnya ngomongnya begini. Ya saya fight-nya begitu aja. Gitu aja. Ya, gitu. Kan itu kan kembali ke hati nurani. Jadinya gitu. Dan itu yang saya coba lakukan at least di Jogja ya. Di Jogja bahwa orang mengaku-ngaku dan lain-lain itu pasti banyak lah gitu. Dan saya menghadapi hal-hal seperti itu ya mungkin ya saya anggap oknum aja lah. Kalau dianggap gede nanti jadi gede. Jadi ya ngapain juga. Iya. Kalau saya sih sekarang yang penting cuman Jogja itu kayak tadi saya bilang, Jogja itu sumber daya alamnya sedikit. Ya. Udahlah, biarin aja, jangan diganggu. Jangan diganggu gitu. Dan memang kita pengennya mengarah ke Ngerso Dalem, Keraton, Gusti Mangku, kita pengennya mengarahnya ke bagaimana lingkungan di Jogja ini lestari. Itu makanya kenapa contoh Ngerso Dalem buat program namanya Ketahanan Lumbung Mataraman. Di 2022, 2022-23. Itu kan sebenarnya mirip dengan program Pak Prabowo soal swadaya pangan. Ya, swadaya pangan. Gitu. Cuman bedanya kalau ya karena teritorinya Jogja ya. Jadi itu kan per kelurahan. Ya. Gitu. Terus hal-hal seperti itu kan akhirnya mempengaruhi urusan lingkungan. Nah, jadi itu sumbangsinya ke masyarakat kita berdayakan supaya memanfaatkan lingkungan dan dapat pemasukan dari situ. Akhirnya dia secara otomatis akan menjaga lingkungan. Sembari kita menjaga pangannya juga. Gitu. Oke. Nah, masa sih warga nggak mau? Dan tadi kalaupun misalnya ada oknum-oknum backup dan lain-lain itu pun, saya yakin kok mereka pada akhirnya punya kesadaran dan punya hati nurani untuk, oh iya ya, saya tak geser aja deh. Ya kalau nggak mau geser ya kita tabrak aja. Ya piye meneh ya kan gitu. Ya gimana lagi, karena ya memang kami juga gini Mas. Ini juga yang paling penting ya. Keraton Jogja itu dari sejak 1755. 1755. Salah satu filosofi Keraton Jogja itu adalah Hamemayu Hayuning Bawono. Yang artinya menjaga, mempercantik dan melestarikan ciptaannya, lingkungan ciptaannya. Kita kemarin dia kan masuk UNESCO. Dari UN itu yang menulis bahwa Hamemayu Hayuning Bawono itu artinya sustainable development. Mereka pun mengartikannya seperti itu. Jadi filosofi Jogja ya ke situ. Bukan ke yang lain-lain. Jadi malah aneh ketika alamnya Jogja itu malah dirusak gitu. Jadi sebenarnya seperti tadi kita sempat diskusi, lingkungannya yang kita harus jaga. Bukan berarti
development harus stop. Itu makanya kenapa sekarang banyak sekali sustainable development yang kebetulan saya pada saat kuliah pun jurusannya itu gitu. Bagaimana development ini sustain? Kan sekarang mulai arsitek pun juga mulai memikirkan soal eco-friendly-nya, green-nya dan lain-lain gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita dorong. Contoh sekarang satu lagi di Gunung Kidul. Itu kan daerah kering juga tuh Mas. Betul. Gunung Kidul. Daerah kering. Di sana banyak pertambangan kapur. Pertambangan kapur. Pertambangan kapur. Tapi itu ilegal juga. Gimana ya? Let's say legal atau ilegalnya itu saya lebih mencermati ke kerusakan lingkungannya. Karena terkadang pun yang mungkin berizin memiliki dampak lingkungan. Gitu. Nah, ini kemarin kami sedang buat pilot project. Jadi di daerah-daerah lahan yang kritis, yang rusak dari pertambangan kapur itu, kita pakai lahan itu, kita kasih ke masyarakat secara gratis untuk jadi lahan pertanian. Karena di Gunung Kidul juga ada problem dengan pakan ternak. Pakan ternak itu mereka masih kesusahan? Masih kesusahan. Jadi kita kerjasama dengan PLN Indonesia waktu itu, dengan program CSR-nya. Kita bikin tanaman yang nanti daunnya bisa diambil gratis untuk masyarakat, untuk pakan ternak mereka. Lalu rantingnya bisa jadi biomass yang masyarakat bisa jual. Jadi manfaat yang didapat masyarakat ada dua. Dia dapat dari untuk pakan ternaknya dan dia dapat secara biomass yang dibeli PLN. Gitu. Jadi akhirnya ini jadi sirkular ekonomi. Gitu. Tapi itu udah jalan akhirnya Mas? Sudah jalan. Ini sudah jalan sejak 2023. Nah, kenapa kita pengen ke situ? Karena kita, kalau yang kemarin di Merapi kan pilot project-nya tempat wisata. Nah, kalau yang di Gunung Kidul kita project-nya penanaman itu. Karena wilayah Gunung Kidul Selatan kan pantainya sudah rame tuh untuk pantai-pantai wisata. Nah, ini daerah utara, daerah perbatasan. Nah, itu kan mayoriti kering. Nah, ini kita pengen contohkan bahwa ini bisa loh. Nah, harapannya supaya nanti mungkin yang tadinya di sektor pertambangan bergeser ke situ. Gitu. Karena Gusti Mangku juga ya kita nggak bisa main stop. Gitu. Karena itu makan orang juga ya tadi saya bilang. Harus dialihkan biar make sense. Harus dialihkan biar make sense. Nah, otomatis oknum-oknum yang quote-unquote mungkin membackup atau apapun itu namanya lah, gitu, kan akan melihat itu juga. Bahwa dan ini kan sebenarnya permasalahan ekonomi. Mungkin kenapa dia masuk ke sektor pertambangan atau membackup atau apapun namanya lah. Karena mungkin ada faktor ekonomi kan. Sekarang kita ambil contoh. Oke, kamu tetap bisa dapat manfaat ekonomi tapi dari sisi lingkungan. Masa nggak mau? Pasti mau lah. Gitu. Kan mungkin pada saat itu tidak ada pilihan. Bisa jadi. Ya kita nggak tahu. Bisa jadi pada saat itu nggak ada pilihan lain selain itu, atau mungkin lingkungannya hanya tahu sumber pemasukannya dari situ. Nggak ada vision yang lain. Nggak ada visi lain. Nah, tugas kita ini kan punya visi lain, memberikan opsi lain, memberikan kesempatan lain. Sebenarnya memberikan chance, kesempatan aja buat orang lain. Gitu. Nah, cuman permasalahannya kalau kita sudah berikan opsi lain, kesempatan lain, kalau orangnya tetap nggak mau, nah itu kan problem. Tabrak mau. Saya nggak ngomong loh ya Mas Tata ya. Tapi ada resistensi dan serangan-serangan juga nggak Mas? Artinya misalnya, akhirnya Mas Marel kena teror atau di pasti. Ada bahkan sekelas Mas Marel pun yang orang tahu bahwa cucunya ngarso dalam nih. Itu juga waktu ketika membenahi itu ada serangan-serangan juga. Bahkan secara institusi keraton pun juga. Sampai institusi itu juga dapat. Jadi paling mudah itu kan kalau di Jogja kan paling mudah ya klaim tadi tuh, klaim saya di backup ini, di backup A, B, C, D, F, G gitu misalnya. Nah, ketika itu ya banyak juga yang ngomong, saya ini di backup ketika saya tertibkan yang ini koar-koar. Saya ini di backup Mas Marel gitu. Saya sudah kasih uang ke Mas Marel. Dicatut, pencatutan nama gitu-gitu tuh. Iya. Itu sampai saya dibilang kesel nggak saya nih? Sorry, bercanda. Gimik. Refleks ya. Saya waktu itu diomongin bahwa Mas Marel ini hanya minta sejumlah uang dan mobil gitu.
kebetulan saya nggak ngerti orang ini tahu dari mana, tapi mobil itu dengan brand tertentu itu memang ada. Tapi bukan mobil saya, mobil saudara. Jadi habis itu saya bilang sama saudara saya pinjam ya mobilnya. Saya pinjam STNK BPKB, saya bawa ke atas. Ketemu ke orangnya ini yang ngomong ini. Saya tunjukin nih STNK-nya nih. Kan saya baru bergerak 2019-2020. Ini STNK-nya 2013. Jadi udah beli dulu, bukan dia beli gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan kadang apa ya? Orang kita mungkin karena ini yang backup keraton. Bahkan ada yang juga yang bilang gitu. Jadi yang mencatut nama keraton. Mencatut nama keraton gitu. Oh, ini yang backup keraton gitu. Jadi kan akhirnya kita kayak ditabrakin ya dengan masyarakat gitu. Nah, akhirnya kita pun ke bawah tuh sekaligus mengklarifikasi, oh tidak seperti itu gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena biasanya itu kan urusannya nanti juga masalah tanah. Ya. Sama juga. Akhirnya banyak juga orang-orang yang mengklaim dia dari keraton ke warga, bahwa oh saya ini dari keraton. Gini. Saya ini tanahnya punya saya. Atas kuasa saya. Ya, gitu-gitulah. Itu juga banyak juga seperti itu. Sedangkan Ngoso Dalem itu kayak contoh misalnya pembangunan beteng di sekitar keraton gitu, yang dulu sempat viral dan lain-lain. Itu kan masing-masing orang kan diberi ganti untung. Ya. Walaupun bisa itu tetap tanah keraton. Ya. Jadi kalau menurut saya mungkin neneknya atau generasi yang sepuh itu memahami bahwa yang mereka pakai itu tanah keraton. Ketika suatu saat diambil, mereka juga ini gitu. Cuman kan banyak sekali kompor-kompor. Nah, yang tadi yang ngomong-ngomong itu masuklah lewat pintu lain. Lewat isu lain isu tadi. Lain itu gitu untuk mendiskreditkan gitu. Padahal masing-masing orang yang memang didata memang di situ diberi ganti untung gitu. Jadi Ngoso Dalem pun juga ketika memindahkan nggak pernah menelantarkan juga. Iya. Gitu. Jadi, nah ini kan suka diputer, suka dibolak-balik gitu bahwa oh ini keraton mulai menertibkan tambang itu karena minta jatah. Ya, gitu. Wah, apa ini jatah preman atau apa gitulah. Ini suke tuh. Mas Tatang ya yang ngomong ya. Ngapain kan, lagi? Kayak gitu-gitu kan kita nggak mau lah terjadi gitu. Bahkan kemarin kita juga memberikan opsi lain. Selain stop ya ke wilayah itu, misalnya ke wisata atau kayak di Gunung Kidul ke pertanian. Bahkan kemarin sampai juga ke beberapa orang kita sampaikan, atau mau nggak kita ke pertanian. Nanti lahannya kalau perlu ya kita cari bersama atau dari keraton, tapi menghidupkan. Kalau pertanian, perkebunan, apalagi itu kan nanti kan urusannya bisa ke ketahanan pangan. Akhirnya kan menghidupkan. Yang tadinya mungkin tandus, jadi padas, gembur. Jadi hijau lagi. Gitu. Itu kan yang ingin kita capai di Jogja. Nah kita memberikan opsi itu. Nah itu yang saya pengennya yang rame, yang aktif di situ ke arah situ. Karena sebenarnya itu pun juga bisa menghidupi. Dan dunia ini kan juga sudah mulai bergeser. Bahwa sekarang banyak recycled material yang bisa dipakai untuk pembangunan, itu bisa juga. Dan saat ini tantangan global kan pangan. Gitu. Pangan. Pak Prabowo juga bolak-balik kan ngomongin itu. Ngomongnya kan soal pangan. Dan saya sangat senang itu sama. Ngoso Dalem 2019-2020 kita bicara pangan, air. Pak Prabowo sekarang juga bicaranya pangan, air, dan energi. Itu yang menurut saya, wah ini dan terbukti. Gitu. Terbukti. Itu yang menurut saya berarti akan ada shift. Yang menurut saya kita harus ke situ memang arahnya. Dan ya komitmen Jogja ya memang dari dulu Jogja bergabung di Indonesia pun ya itu komitmennya dari Jogja untuk Indonesia. Gitu. Dan komitmen Jogja untuk Indonesia ya memang terus. Kalau bisa Jogja bisa mencontohkan ya Mas untuk ke wilayah-wilayah lain misalnya. Ya apapun namanya lah gitu. Tapi kita dengan sangat senang misalnya kayak kemarin waktu yang biomes itu banyak dari daerah lain mencontoh. Ada dari BUMN lain juga dari Kupang juga ingin mencontoh. Oh kita dengan sangat terbuka untuk
monggo dengan ini Ya. semakin banyak di Indonesia Lakukan. kan semakin bagus juga. Apalagi sekarang dunia juga sudah bicara green funding, carbon credit dan lain-lain. Nah ini kan kalau Indonesia tidak siap, dan saya lihat pemerintah pusat juga menangkap sinyal global itu, makanya sekarang juga arahnya ke situ. Ya, gitu. kemarin-kemarin kan banyak yang masuk bener toh mau perang, mau gini-gini. Ya. Sekarang setelah Iran nyerang Israel baru kayak, ya juga omongannya Pak Prabowo kan banyak yang gitu juga kan. Jadi Kayak, oknum-oknum pun juga saya pengennya ya Bertobat mau yang lah. backup atau apapun lah, ya kita berubah lah. ya. Kita bergeser lah. Oke. Halusnya mungkin gitu Halusnya ya. gitu. Kita berubah lah, Bergeser kita lah, bergeser ya. lah. Oke. Gitu. Ini kesempatan untuk kita merubah diri lah. Oke. Di kehidupan kan pasti ada second chance. Yes, menurut saya. kasih Filosofik kesempatan ya. kedua. Nah tadi kan Mas Marel ngomong kan akhirnya sama nih. Keinginan yang Ngarso Dalem sama Pak Prabowo ini kok ada match-nya nih. Ini apa jadi alasannya akhirnya berpartai masuk? Kita lah olah-olah biar masuk ya kan. Ini saya takutin. Kenapa akhirnya masuk partai nih Mas ya kan? Ya mungkin ya. Mungkin ya. Atau Mas Farel melihatnya dalam perjuangan untuk membenahi lingkungan Pak, akhirnya Mas Gitu Farel ya pakai ditanya, saya toel-toel. Nah itu Kalau saya sih, jadi kebetulan saya dengan teman-teman Gerindra DIY itu sudah kenal lama. Oke. Dengan Mas Danang, dengan Mas Arief, dengan Mas Karisma. Itu ya beberapa teman-teman Gerindra sudah lama kenal. Sering discuss. Ya, dari 2018 2019. Kebetulan saat bersamaan ketika Ngarso Dalem dawuh untuk lingkungan. Gitu. Dan pada saat itu yang masalah Merapi itu kan di Kabupaten Sleman. Ya. Kebetulan salah satu yang mendukung itu saya juga masih ingat itu. Salah satu yang mendukung itu kebetulan dari fraksi Gerindra juga yang berani menyuarakan. Namanya Pak Arief waktu itu. Saya masih ingat. Dia apa Mas? Dia DPRD Anggota Sleman. Dewan Sleman. Sekarang masih anggota Dewan Sleman. Itu yang pertama keluar. Dia berani bersuara untuk permasalahan lingkungan, permasalahan tambang. Jadi saya, ayo kita akhirnya sering diskusi, sering berlanjut. Tapi memang ya waktu itu memang kan saya belum berpartai pada saat itu. Nah memang pada saat itu terus Agustus kemarin, ini kan Agustus tahun lalu. Dari teman-teman Gerindra DIY mengundang saya, meminta saya masuk, gitu. Nah setelah diskusi saya sampaikan, Mas mungkin ngomong langsung aja sama Ngarso Dalem mungkin Mas, saya bilang gitu. Yang ada fotonya Pak Danang duduknya agak gimana gitu kan tuh Pak Danang. Karena kan saya nggak berani jawab sendiri ya. Oh iya. Jadi saya, Pak, Mas mending ngomong sama Ngarso Dalem sekalian. Nah, itu po yang nggak dredeg itu Gerindra lebih, Jogja Mas ketemu Ngarso Dalem. Biar lebih afdol lah gitu ke beliau langsung. Oke. Dan kan beliau kan Ngarso Dalem juga selalu buka open komunikasi lah. Nah akhirnya Mas Danang lalu Pak Nur, Mas Puja dan yang lain datang untuk nyampaikan. Dan Ngarso Dalem jawabannya ya sudah nggak masalah saya monggo aja. Saya terbuka aja malah biar Marel belajar juga gini. Ya, belajar berpolitik dan lain-lain. Malah beliau dulu juga cerita pada saat Ngarso Dalem dulu kan juga di Golkar. Sempat Golkar. Beliau lumayan lama itu. Mungkin ada kali 2-3 jam cerita soal dulu pada saat beliau juga berarti di Golkar pertemuan itu seperti agak apa. lama ya Mas ngobrolnya banyak sama Ngarso Dalem juga ya. Dan mungkin kan Ngarso Dalem juga melihat bahwa ya Jogja banyak anak mudanya, generasi muda. Karena ya saya juga pesan Ngarso Dalem kemarin juga ini sih lebih ke ya kalau kamu tidak belajar sekarang kapan lagi gitu. Dan kamu untuk masuk ke partai itu kan satu untuk belajar, dua juga kamu harus bisa merubah politik di DIY supaya lebih bagus, lebih baik gitu, lebih ya at least di skala Jogja lah gitu. Semua lebih ya Jogja kan istimewa. Jadi harus lebih istimewa. Lebih istimewa. Ya, jadi masuklah gitu ya. Akhirnya ya beliau dawuh begitu ya. Saya nggak berani ngomong enggak, Mas. Ya udah. Masa saya ngomong enggak gimana dong? Tuh. Tapi memang karena juga udah kenal lama juga sama Mas Danang, udah kenal lama, Danang Wicaksana. Iya.
Itu kabarnya keberhasilan Mas Danang itu seperti klub-klub yang bisa Al Nassr mendapatkan Ronaldo. Wah, asik. Bursa transfernya. Pak Danang itu kartunya itu habis Mas Marel masuk agak ketemu Pak Prabowo agak yakin itu Pak Danang. Ya. Mas Danang. Pak Danang. Nah, Mas Marel tadi banyak cerita tuh. Gerindra ketika ditawari masuk harus nembung ngarso dalem. Kalau banyak orang ngomong itu kan gini Mas, wah enak kayak hidup ya, privilege jadi cucu raja. Itu jadi enak gak? Jadi cucu ngarso dalem tuh enak gak ini? Tadi sih bisa jawab, off the screen-nya bisa jawab. Untuk ya formalitasnya jawabannya gimana tuh orang-orang kalau tanya soal itu? Kan jadi nggak bisa bebas, misalnya di Jogja. Mungkin kayak kehidupan ya, ada positif, ada negatif. Ada negatif ya. Jawabannya boleh ya? Boleh. Diplomatis ya? Boleh. Ya sebenarnya jadi punya tanggung jawab sih. Jadi punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya menjaga nama kita sendiri, tapi juga menjaga nama sampai ke beliau gitu. Nama keluarga, nama Ngarso Dalem, dan nama keraton sebagai institusi ya. Jadi tanggung jawabnya lebih ke situ sih. Dulu pada saat saya kecil sih, saya melihat itu sebagai beban. Gitu. Tapi saya lihat ternyata sedewasa ini sekarang, saya ngelihat oh ternyata banyak juga manfaat yang saya bisa kasih untuk banyak orang. Gitu. Mungkin kayak masalah pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi sirkular kan itu mungkin juga sedikit banyak karena saya saat ini. Atau saya di posisi keraton gitu. Dan saat ini juga saya di Gerindra DIY pun juga memberikan saya pintu untuk memberikan manfaat yang banyak juga untuk banyak orang gitu. Jadi dan saya sangat happy sekali karena saya lihat waktu saya gabung ke Gerindra DIY itu, saya ikut Rakernas waktu itu, saya lihat dan memang visinya memang urusannya ke view kan, food food, energy and water, view. Dan itu mirip dengan apa yang kita ingin capai di Jogja. Gitu. Jadi ya mungkin semesta ya atau apalah, saya nggak tahu lah. Mungkin atau mungkin Ngarso Dalem juga tahu nih, udah tahu dulu, makanya saya disuruh masuk. Kan saya nggak tahu juga. Saya juga agak kaget juga, beliau juga. Ya udah kamu masuk gitu. Nah itu mungkin menurut saya yang tadinya saya lihat itu sebagai beban, tapi saya sekarang lihatnya sebagai berarti saya dikasih mungkin saya dikasih kesempatan yang lebih, walaupun datang dengan tanggung jawab yang lebih juga. Gitu. Jadi ya mungkin tanggung jawab saya sekarang tidak hanya untuk urusan Merapi, tapi mungkin juga yang lain. Dan Gusti Mangkubumi pun juga mendukung saya juga gitu. Mendukung untuk ya sudah Mas, kan saya juga nanya beliau juga. Ya sudah Mas, nggak apa-apa. Itu kamu juga harus belajar. Dan akhirnya ya sevisi, sejalan, dan beliau pun juga memberi banyak masukan. Karena juga nggak mungkin ketika dari keluarga pun tidak kolektif mendukung, juga tidak mungkin juga. Sekuat itu. Jadi ya menurut saya posisi saya ini ya mungkin ada privilege-nya, iya, ada privilege-nya, tapi bukan berarti privilege itu tanpa sacrifice ya, tanpa pengorbanan. Itu pasti adalah pengorbanan di belakang layar itu yang orang nggak tahu, pasti ada gitu. Cuman saya lihat ya itu kita harus dewasa aja sih soal itu, dan kita anggap jadi tanggung jawab. Nah ketika udah jadi tanggung jawab ya itu udah nggak jadi beban. Ketika udah nggak jadi beban ya kita jalannya plong-plong aja. Gitu. Tapi kabarnya sekarang kalau di angkringan jadi banyak yang ngajak foto. Kalau dulu kan sebelum viral yang angkringan itu kan kayaknya ngangkring dimanapun nyantai kan. Motoran gitu kan. Sekarang ya masih sih. Tapi kan udah ketahuan. Orang-orang dan Mas lah gitu kan. Ya pakai topi sekarang sih. Ya karena gimana Mas ya, Jogja kan memang angkringan. Dan kenapa ke angkringan? Karena ya memang Jogja itu orang kan diskusinya di angkringan ya. Budaya diskusinya malah di angkringan. Jadi kan saya sampai SMA saya di Jogja. Nah, selesai SMA kan saya dikirim keluar untuk belajar, untuk kuliah. Kuliah di luar, di Inggris. Jadi ketika kembali untuk reconnect, ya satu pintunya yang angkringan. Kita masuk ke angkringan manapun di Jogja,
kita sambil kan pasti denger kan Iya. orang ngomong apa atau apa yang sedang menjadi keresahan mereka, apa yang menjadi obrolan di grassroots itu sebenarnya apa gitu. Jadi sebenarnya obrolan-obrolan grassroots ini yang istilahnya saya report baik ke Ngarso Dalem, ke Gusti Mangku, ke Gusti Condro, ke semuanya lah. Saya report nih loh. Grassroots itu sedang bicara ini. Berarti kamu macak gitu. Warga biasa mancing-mancing. Ya nggak macak Mas yo. Ya sekarang jenengan kalau ke Jogja kemana? Ya, angkringan juga kan? Tapi kan aku kan maksudnya orang ya, ki wong Jogja biasa ki kan ngono tuh Mas. Ya kan kalau Mas Marel kan orang nggak mungkin tuh orang udah tahu kalau Mas Marel cucunya. Enggak juga, ada yang nggak tahu juga. Iya, makanya berarti kan waktu Mas Marel. Waktu yang saya viral itu kan ibu-ibunya aja nggak tahu. Oh iya nggak tahu Ibu-ibu kan? aja kan nggak tahu. Iya kan? Nah berarti maksudnya Mas Marel kan waktu menangkap keresahan itu kan berarti macak pembeli biasa. Oh iya toh Pak, gini-gini mancing ngobrol-ngobrol itu nggak? Ya bukan mancing sih Mas, mancing kan kesannya kayak di setup ya. Ya emang, ya kebetulan emang saya lapar jadi makan terus dia sering banget lah kayak bapaknya atau tukang beca atau apa baru ngobrol, oh Mas ini gini-gini atau saya nanya, oh Pak kenapa ya Pak? Contoh kayak waktu yang di Merapi, yang permasalahan Merapi itu sama juga. Kita waktu itu ada tukang parkir baru ngobrol sama teman saya, baru ngeluh kesalah, terus ya saya iseng aja, Pak enten apa ya Pak? Ngeten loh Mas, gini, oh airnya rusak dan segala macam. Kalau parang ninggalin buatan, boleh lihat nggak? Saya boleh lihat enggak gitu. Mohon maaf ya, saya lupa kalau Kompas kan nasional, jadi saya tak switch bahasa Indonesia. Saya boleh lihat nggak? Nah, karena ya memang Ngarso Dalem itu kan paling tidak mau ABS lah, asal Bapak senang. Beliau tuh paling nggak mau. Gitu. Jadi beliau pun juga sering Mas, sebenarnya. Kita sering lah, saya Ngarso Dalem terus Gusti Mangku muter kemana, nyetir sendiri. Tanpa pengawalan. Ya kalau tanpa pengalaman emang dari dulu Ngarso Dalem nggak suka dikawal gitu. Muter, oh sekarang sini udah macet ya gitu. Oh sekarang daerah sini sudah padat ya, berarti perlu ini, perlu itu gitu. Itu ya sering juga. Ngarso Dalem suka juga nyetir sendiri. Tapi ya orang nggak tahu kan, maksudnya suka nyetir sendiri. Jangan-jangan mobil di belakangmu itu Ngarso Dalem itu ya? Bisa jadi. Nggak ada yang tahu ya? Ya bisa jadi. Masih pulangnya Ngarso Dalem itu ya ngapun Mas, pasti pun sepuh ini masih tetap sering muter-muter Jogja ngecek. Ya mungkin nggak bisa semua ya. Nggak bisa semua, tapi Jojo, makanya kan sekarang kayak bagi tugas, kayak ada Gusti Mangku juga, ada saya, ada adik-adik gitu. Jadi kadang ya kita diskusi ini problemnya seperti ini, mungkin bisa disesuaikan seperti ini gitu. Itu makanya di Jogja, ya saya juga nggak bilang perfect nggak, cuman relatif. Kita mencoba memberi data selengkap mungkin supaya solusi yang diberikan itu tepat sasaran kan gitu. Nah ini yang ya banyak juga ada Kanjeng Yudo juga. Nah ini yang kita kan sering ke masyarakat. Jadi memang salah satu sumber informasi sumber informasi itu ya memang angkringan. Dan orang Jogja justru karena kemarin saya sempat viral itu kalau ngomong jadi pekewo. Jadi nggak enak. Jadi segen. Jadi nggak enak. Nah itu yang sebenarnya jadi susah sekarang. Tapi syukur sekarang juga ada tim juga, ya tim yang kadang bergerak. Menangkap apa sih sebenarnya yang menjadi kendala di akar rumput. Gitu. Makanya saya juga masih sering kemana-mana, motoran ke sana ke sini, gitu, skuteran ke angkringan situ. Gitu. Oke, Mas, dengan terlahir sudah memiliki privilege jadi jujur aja, kenapa nggak hidup happy aja? Happy kok ini? happy. Ya misalnya nggak usah lah ngurusin yang ribet-ribet soal tambang apa, kan bisa aja sebenarnya kalau Mas Marel nggak mengambil jalan yang challenging itu. Tapi kenapa kayaknya hidupnya memilih untuk susah ya? Saya lihat yang lain juga kayaknya ada yang enak-enak juga. Nggak ngapa-ngapain. Satu, ya saya nggak tahu ya kebetulan apa enggak. Satu, yang jelas dawuh Ngarso Dalem. Dan dawuh Gusti Mangku juga untuk bergerak ke situ. Yang kedua, dilalai kebetulan S1, S2 saya ambil HI, di mana di dalamnya ada environmental study, lingkungan, studi lingkungan, sustainable development. Jadi ya sama patternnya. Oh, kamu merasa ini fieldmu berarti akhirnya relate. Setelah saya kuliah tuh saya kayak rasanya tuh langsung praktek gitu.
oh ini dunianya. Gitu. Dan mungkin kan kalau HI kan sangat internasional, ngelihatnya sangat luar negeri banget. Gitu. Nah ketika saya di Jogja, jalan di Jogja, oh ini ya yang sebenarnya terjadi di masyarakat kita sendiri nih. Gitu. Yang kadang itu tidak terkonek dengan yang di luar. Gitu. Makanya, jadi teorinya, oh ternyata beda ya? Oh ya. Wilayahnya tuh ada sendiri challenge-nya gitu. Teorinya mirip, tapi kadang prakteknya, oh ternyata yang punya pengaruh besar itu adalah masyarakat lokal. Gitu. Local community. Makanya saya sempat ditanya waktu itu sama akademisi atau apa gitu. Terus saya bilang, sustainable policy itu harus memiliki base atau memiliki foundation terhadap local community. Karena local community yang garda terdepannya kan masyarakat bawah, masyarakat umum. Implementasinya kan masyarakat. Kan nggak nyambung kita bikin kebijakan yang tidak nyambung dengan masyarakatnya sendiri. Berarti kan masyarakat itu harus menjadi pembuat kebijakan. Di situ saya paham. Ngerso Dalem sering bicara bahwa masyarakat harus jadi subjek, bukan menjadi objek kebijakan. Di situ saya baru paham. Oh ini maksudnya. Makanya dalam setiap misalnya apa Mas? Kemarin tuh kan terakhir sempat aku baca tuh soal hutan lindung di daerah Kalimantan apa mana ya, yang ada satu suku yang dianggap mereka tuh sangat menjaga lah. Misalnya kayak gitu-gitu kan. Artinya kayak Jawa Barat suku Baduy Dalam, seperti itu. Lokal community-nya yang akhirnya Cipta Gelar kan. Gerak itu akhirnya bisa jadi itu di situ. Betul. Dan kenapa saya memilih PATH ini ya tadi Dawo lalu studi saya di situ. Dan yang terakhir mungkin karena kita terlahir di keluarga keraton. Kita ditanamkan nilai oleh Ngerso Dalem tuh ya kita harus bisa berkontribusi untuk masyarakat. Kita harus bisa punya punya pengayoman untuk masyarakat. Gitu. Perkara kerabat yang lain atau apa punya pemikiran lain ya monggo ya gitu. Tapi kita ditanamkan itu oleh beliau, jadi ya itu yang menurut saya modal kita juga untuk kenapa kita terjun ke masyarakat. Gitu. Jadi dari situ ya kita, dan saya kayak ada juga kemarin yang ngomong kayak apa karena Mas Marel sekarang gabung di partai makanya ini dan itu gitu. Kita sudah melakukan itu bahkan jauh sebelum saya ada di partai, dan ketika saya masuk di Gerindra pun ya saya kan tetap melakukan itu, bukan berarti saya akan berubah juga gitu. Jadi hal itu yang menurut saya ya tergantung orangnya sih Mas. Kesempatan kan banyak, tinggal orangnya mau berbuat baik atau nggak baik gitu. Ya, itu kan jadi pilihan moral kita ya, tanggung jawab moral kita sendiri gitu. Yang menurut saya oleh Ngerso Dalem kita diberi nilai-nilai moralitas seperti itu. Jadi ya saya cukup merasa punya responsibility juga untuk Jogja. Untuk Jogja. Sama seperti yang lain lah saudara-saudara. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir Mas. Terkait dengan langkah dan berbagai perjuangannya Mas Marel. Apa prinsip yang paling dipegang seorang Mas Marel tuh? Apa prinsip yang paling dipegang lakoni ini semua? Apa ya? Ini berat banget pertanyaan, kayak mau ujian. Apa ya Mas? Prinsip yang dipegang. Ada banyak sih sebenarnya. Tapi mungkin pelajaran ya. Mungkin pelajaran. Satu, mau dianggap bodoh. Mau dianggap bodoh. Jangan malu dan harus mau dianggap kita bodoh. Karena kalau kita nggak merasa bodoh, kita nggak belajar. Itu yang menurut saya sifat dasar manusia yang susah. Karena kita kan pengennya dilihat tahu segalanya. Gitu. Tapi ketika kita dianggap tahu segalanya, ya kita nggak bisa belajar nanti. Gitu. Karena menurut saya kehidupan tuh kan kita belajar terus, berlanjut terus gitu. Menempatkan diri gelas kosong ya Mas? Menempatkan diri di gelas kosong gitu. Dan itu pertama. Dan kedua, Ngerso Dalem pernah berpesan sih ketika kita gerak masalah lingkungan itu, ya pasti kan ada resistensi dan lain-lain gitu. Ya pasti beliau menyampaikan juga semua masa ada orangnya, semua orang ada masanya. Gitu. Mungkin yang kita perjuangkan saat ini belum berhasil, mungkin di waktu depan akan berhasil. Berarti
kata-kata itu kan berarti mengajarkan kita nggak boleh gampang menyerah, perseverance, kita harus gigih, kita mau belajar, kita mau berjuang, dan ini sih prinsip yang paling saya pegang itu memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas. Jadi kalau kita punya tanggung jawab, apapun privilege yang kita punya atau apapun privilege yang kita dikasih ke kita nggak gelap mata. Nah, itu yang tidak menggunakan itu untuk kepentingan pribadi seenak-enaknya gitu ya Mas akhirnya ya. Ya, privilege itu harus buat orang banyak lah, untuk masyarakat banyak. Mungkin hal-hal seperti itu yang menjadi jadi prinsip saya berjalan ke depan lah. Oke. Siap. Gitu. Mas Marel, terima kasih. Terima kasih banyak untuk obrolannya pada pagi hari ini. Gitu sahabat Kompas.com, semoga bisa memetik pelajaran dan tercerahkan dengan obrolan bersama dengan Mas Marel. Kita bertemu lagi di Gaspol People selanjutnya. Saya Tatang Gurito, tetap ngegas dan tetap nampol. See ya!